Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia? Perkenalkan, saya Elpison Dasana Ranca Sautupan, guru SMK Negeri 1 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Mengapel yang saya ampuh yaitu produk kreatif, kewirausahaan, dan informatika. SMK sebagai salah satu sekolah vokasi dengan pendidikan kejuruannya mempunyai ciri khas dengan banyak keahlian yang diharapkan muridnya bisa terampil dan mendapatkan soft skill yang lebih baik. Nah, disinilah saya akan berbagi tentang pendidikan di SMK, yaitu dengan judul Assessment Soft Skill yang bersinar. Pendidikan yang berkualitas di era informasi sekarang ini merupakan faktor penentu dalam menghasilkan masyarakat yang memiliki kompetensi. Kompetensi bukan hanya kompetensi teknis atau skill, tapi kompetensi soft skill yang menjadi bagian penting. Sekolah menengah kejuruan sebagai sekolah vokasi dengan banyaknya bidang keahlian, setiap keahlian mempunyai karakter tersendiri. Dalam pembelajaran, banyak menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Karakteristik pendidikan kejuruan ini membuat perbedaan dengan pendidikan umum, di mana pada proses belajar mengajar di pendidikan kejuruan selama ini banyak menekankan hard skill. Artinya, di sini bahwa kreativitas kita agar soft skill juga bisa dikembangkan. Kadang ada kalanya pembelajaran melupakan tentang soft skill. Soft skill merupakan hal yang utama dalam proses pembelajaran. Disinilah peran guru untuk memberikan soft skill dan menumbuhkan karakter. Menuju arah perubahan karya yang lebih baik akan mengalami rintangan. Nah, rintangan ini menjadi tantangan dalam berinovasi untuk memicu tetap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Masih adanya orientasi murid yang hanya mengejar nilai tanpa melihat karakter serta soft skill yang dimiliki dan yang harus terus diasah. Bergantung dengan tren dan teknologi menyebabkan pelajaran menjadi instan dan mengakibatkan apa yang didapat menjadi sia-sia. Selama ini, pembelajaran tidak memberi dampak yang berarti karena pengembangan soft skill masih rendah. Penerapan metode pembelajaran banyak mengarah ke arah hard skill saja, tanpa melihat soft skill yang dimiliki untuk dikembangkan. Nah, tantangan yang terbesar saat ini adalah bahwa teknologi atau skill menjadi ketergantungan dalam belajar dengan mengabaikan soft skill menjadi bagian yang lebih sangat penting. Cara assessment soft skill yang berbagi di sini dilakukan dengan cara menerapkan atau mengelompokkan murid, melakukan diagnosis awal menggunakan barcode atau yang lainnya. Dengan barcode atau media lainnya mempunyai mana adanya digitalisasi digital. Penerapan ini dilakukan dalam rangka asesmen berbagi soft skill berbagi, yaitu di mana murid dikelompokkan berdasarkan kontribusi dia dalam kelompok, dia berbagi, saling berbagi dalam hal penggunaan perangkat, dan berbagi membentuk kelompok,
dan di sini mereka merasakan tidak semuanya. Asesmen soft skill diskusi. Di sini kita menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada murid agar mampu berkooperatif, bekerja sama, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, dan saling menghargai. Model pembelajaran disesuaikan dengan perencanaan pembelajaran yang akan kita buat. Murid bisa menciptakan lingkungan yang demokratis, melibatkan siswa dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Membuat suasana belajar yang penuh semangat sehingga menjadi menyenangkan. Proses di sini tetap dipandu dan dituntun melalui mendengarkan aspirasi dan perasaan murid atau guru sebagai fasilitator. Selanjutnya, asesmen soft skill. Murid juga melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi dimanfaatkan untuk mencari sumber-sumber belajar yang berbentuk digital. Teknologi yang dimanfaatkan dapat bisa internet atau jagat maya lainnya. Bisa juga teknologi dikembangkan dalam bentuk platform teknologi dari Kemendikbudristek. Bukan hanya teknologi yang internet yang berbentuk digital, serta aplikasi digital yang penggunaannya sifatnya instan. Jangan dilupakan sumber-sumber belajar ada di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Selama proses dan berinovasi, murid diberi kebebasan untuk berinovasi, mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian murid. Asesmen inilah yang pembelajaran soft skill lebih bermakna. Asesmen soft skill yang dinamis, yaitu belajar. Belajar dalam arti yang luas. Soft skill merupakan kecakapan yang tidak berwujud. Membiasakan diri dengan banyak latihan agar ditanamkan. Akan menjadi tumbuh, berkembang, dan berbuah manis. Menghargai dan belajar dari kesalahan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam belajar, memberi kesempatan bagi murid untuk memperoleh bekal, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai, mendapatkan kecakapan mengembangkan soft skill, memberikan motivasi agar menjadi soft skill sebagai keterampilan yang penting untuk masa depan. Asesmen inilah agar dapat dipandu dan dibimbing serta diberikan fasilitasi membuat murid menjadi lebih baik lagi. Pengembangan soft skill di SMK dengan asesmen soft skill yang bersinar, berbagi, diskusi, inovasi, dan belajar. Dengan asesmen soft skill bersinar inilah murid menjadi lebih merasakan soft skill yang kuat, lebih nyaman dalam hal belajar. Dengan pembelajaran dan asesmen soft skill ini, murid bisa berbagi, diskusi, inovasi, dan belajar. Tanpa diskusi dan inovasi, murid sedikit atau adanya kesulitan dalam hal mengembangkan soft skill. Pengembangan dengan membuat asesmen soft skill menyebabkan ada perkembangan perubahan yang lebih baik lagi. Dalam proses pembelajaran dan asesmen soft skill, dalam penerapannya yang dilakukan juga masih menyumbai kendala-kendala. Kendala yang dihadapi masih belum paham sepenuhnya dengan pembelajaran dan asesmen yang dimaksud dan tujuan pembelajaran serta asesmen dari soft skill itu sendiri. Ini sebagai bahan refleksi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Asesmen soft skill yang dikembangkan atau yang dirasakan oleh murid akan menjadi lebih baik dan akan menjadi berkembang dengan terus diterapkan atau dilaksanakan asesmen soft skill ini di semua pendidikan. Dalam hal ini, soft skill ini akan menjadi bekal masa depan dan menjadi arah kecakapan dalam murid itu sendiri. Semoga video berbagi ini menjadi inspirasi Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.